jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut. Artinya seluruh kesalahan Jokowi adalah tanggung jawab dia. Nah, apakah Pak Prabowo juga mau masang badan ke semua orang itu? Pasang badan ke Luhut, pasang badan ke Erik, pasang badan ke Rini, dan menjadikan kita semua adalah musuh. Tapi kemarin seakan-akan menyatakan, aku sudah tidak lagi boleh kalian harapkan dari pemberantasan korupsi, karena aku akan lindungi korupsi bos oleh Jokowi dan kawan-kawan. Itu kira-kira pernyataannya kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendadak betul, tapi sengaja saya ada pertemuan penting sekali membahas juga pernyataan kemarin sebenarnya. Nah, saya selalu menyatakan bahwa Tuhan memang sayang kepada bangsa ini. Karena ujuk-ujuk Prabowo bikin pernyataan yang sangat kontroversial. Kita seakan-akan sering dapat fata morgana dari beliau. Awal pertama mau bikin tim reformasi kepolisian. Nggak tahu ditelan bumi di mana program itu. Kemarin kita seakan-akan dapat hapan dari Purbaya dengan pernyataan tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya udah. Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was, yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi. Tapi semakin hari kayaknya otak saya yang mulai salah ini. Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun 31 tahun hampir sebulan saya berusaha mengunyuci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk menginikan. Tapi ya, karena kemarin itu kan sambutan yang sama sekali tidak ada tulisannya. Biasanya kita kalau menyatakan sesuatu tidak ditulis, artinya itu dari hati. Dari hati. Artinya sambutan Pak Prabowo kemarin siapa tahu memang dari hatinya seperti itu. Kalau dari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut saya. Artinya seluruh kesalahan Jokowi adalah tanggung jawab dia. Terus kalau itu umpamanya dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir itu yang perlu nanti kita diskusikan. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan apabila Pak Prabowo sudah menyatakan dia mengambil alih semua tanggung jawab kesalahan yang dibikin oleh Jokowi. Maka apa yang kita harus lakukan? Itu yang perlu Kalau tentang kasus hoax, saya pikir anak kecil juga tahu bahwa itu ada markup, itu pasti ada kong kali kong. Saya birokrat lama, saya
Baru kali ini ketemu proyek besar sekali, tidak pernah kita tahu siapa pimpronya, siapa tim negosiasinya, tidak pernah kita tahu. Nah, itu kita duga aja bahwa Luhut. Karena nggak pernah kita aja Luhut, Rini Sumarno, Erick Thohir, ya kita aja, dan dipimpin oleh Jokowi, kan begitu aja. Nah, apakah Pak Prabowo juga memasang badan ke semua orang itu? Pasang badan ke Luhut, pasang badan ke Erick, pasang badan ke Rini, dan menjadikan kita semua aja adalah musuh. Jadi yang pernyataan kemarin adalah, saya takutnya Pak Prabowo tidak menyadari bahwa rakyat marah sekali terhadap korupsi dan menaruh harapan kepada Prabowo dan membuang harapan itu kemarin. Kita menaruh harapan ke Prabowo dengan 4 program: berantas korupsi, wujudkan pemerintahan bersih, ambil alih aset negara, dan singkirkan oligarki dan kekuasaan. Itu harapan kita ke Prabowo. Tapi kemarin seakan-akan menyatakan, aku sudah tidak lagi boleh kalian harapkan dari pemberantasan korupsi karena aku akan lindungi korupsi WOS oleh Jokowi dan kawan-kawan. Itu kira-kira pernyataannya kemarin. Jadi sejak kemarin saya nggak bisa tidur. Harapanku hilang. Bayangkan, ya bapak-bapak kenal lah. Ini teman-teman yang menasihati saya terus. Jangan kau percaya. Hampir tiap saat mereka ini menjadi penasihat saya. Jangan kau percaya. Enggak, aku masih ada harapan. Tapi kemarin, Bung Andi, nasihat bapak mulai saya dengar sedikit lagi. Bung Andi paling paling selalu mengingatkan saya, hati-hati. 11-12 katanya nih, ya kan? Nah, ternyata pernyataan kemarin, tapi saya begini. Siapa tahu belokan kemarin adalah belokan salah yang menyadarkan kembali Prabowo bahwa dia salah. Untuk menjadi kembali ke dalam benar. Saya coba lagi Pak Andi. Saya coba lagi, siapa tahu tikung biasanya Rossi kalau kepleset tikungan dua tikungan sebelum sebelum finish, tikungan terakhir dia akan baik. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo kemarin itu dua tikungan sebelum finish sehingga dia menyadari dia kemarin salah mengambil tikungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau korupsi itu sudah ditangani KPK, memang tidak ada yang bisa ambil alih lagi. Karena biasanya KPK lah yang punya kewajiban untuk mengambil alih dari Polri atau Kejaksaan. Nah, dalam kondisi KPK seperti ini memang buat kita membingungkan. Karena semua udah sama. Apa yang dulu terjadi di Polri, di Kejaksaan, seperti model penyidikan yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Jadi jangan-jangan yang terjadi di KPK sekarang yang katanya sejak awal tahun 2025, mereka sedang bangun skenario bagaimana menyelamatkan Jokowi dan kroni-kroninya. Ya, ini yang harus kita waspadai supaya kita juga jangan berjuang sia-sia. Karena itu dalam kasus ini memang menurut saya ada 2 pendekatan. Satu, pendekatan untuk melihat bagaimana penyimpangan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi untuk meloloskan proyek ini melalui sejumlah regulasi seperti peraturan pemerintah, Perpres, dengan menyimpangi hal-hal yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang APBN. Kalau saya bolak-balik dari beberapa aturan itu, penyimpangan itu sudah ada dari dokumen peraturan Presiden dan peraturan pemerintah itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyimpangan selama proses proyek ini mulai dibangun. Misalnya soal pengadaan tanah tidak sesuai dengan aturan, bagaimana Kepala Staf Angkatan Udara ditekan supaya tanahnya diserahkan untuk dijadikan terminal di sana. Jadi dari 2 pendekatan ini kita bisa percayakan di KPK atau salah satunya kita serahkan ke Kejaksaan misalnya. Karena sebetulnya Kejaksaan ini punya kekuasaan yang jauh lebih besar dari KPK dan Polri. Dia sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan di bidang penegakan hukum. Cuman selama ini kan Kejaksaan hanya fokus kepada urusan ya receh-receh, kalau perkara besar ya dicincai-cincai, hanya sandiwara 1-2 orang di penjara, selebihnya diduitkan semua. Jadi penyakit 3 institusi penegak hukum ini sebetulnya sudah setali 3 uang.
kita nggak bisa jadikan mereka sebagai pegangan dan perlindungan kita. Ya. Nah, tinggal sekarang itu tadi kekuatan masyarakat, kekuatan rakyat. Kita kepung KPK, kita kepung Kejaksaan, kita kepung Polri yang sudah ada tim tas tipikor juga kosong. Ya, jadi harus ada satu tim merumuskan secara baik bagaimana pola gerakan ini supaya ya mereka ada perhatian terhadap kasus 223 PSN yang belum ada satu pun di penjara kecuali kasus BTS. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, Bung, semangat audiens di ruangan ini kayaknya kepung KPK. Atau bahkan tadi ada yang bilang bubarkan KPK. Ya, gimana Bung Saud sebagai mantan alumni KPK ini, gimana bisa menggerakkan inersia KPK yang indolen ini, lamban, malas, tidak mau bekerja, makan gaji buta? Apa yang harus dilakukan? Jadi gini ya, kalau peristiwa pidana sudah terjadi, jadi yang disebutnya pultoid delik gitu ya, terjadi itu peristiwa pidana. Sebenarnya orang itu nggak bisa lari dari situ. Tergantung ketekunan kita mengumpulkan bukti-buktinya. Kan tadi udah kita bilang lebih dari 100 buktinya udah. Jadi apalagi dong? Iya kan? Mau bikin KPK baru atau apa? Jadi kembali lagi kalau pedang pemberantasan korupsinya dipegang Prabowo, gua kejar sampai ke ujung manapun siapapun, kan pelaksananya ketiga institusi ini. By definition memang biasanya kalau udah KPK pegang, ada MOU 3 institusi itu, kita dulu bikin MOU, kalau dia pegang satu ini udah megang, yang lain gak ikut, paling bantu. Jadi kalau asumsinya mereka sudah melakukan penyelidikan di awal tahun ini, ya yang lain paling bantu gitu. Karena ada barang-barang bukti juga di sana. Kadang orang kan salah lapor, ya file yang ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ambil alih, kemudian mereka membantu gitu. Jadi peristiwa di pidana sudah terjadi dengan sejumlah bukti-bukti yang cukup banyak itu. Kemudian kita masuk kepada kekhawatiran ada exit strategi yang dilakukan oleh KPK, ini yang nggak boleh gitu. Loh sekarang ini yang di Riau ini kan cuma 1,M. 1,5 kan yang di Riau hari ini loh. Ya nggak adil dong itu, enak aja. Itu cuma 1,M dari bahasa keadilan, ya jadi itu udah nggak adil. Nggak ada triliunan dibiarin gitu. Ya kan? Jadi artinya kita nggak bicara besar kecil di sini. Tapi yang besar kok makin upayanya nggak besar gitu. Nah oleh sebab itu kalau memang adalah kuncinya adalah bagaimana transparansi, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan bisa dibuang dari KPK, agak sulit gitu. Karena mereka nggak transparan juga kan, syaratnya UB udah jelaskan. Memberantas korupsi syaratnya cuma 3 aja kok. Transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Bisa nggak Anda yakinkan 3 hal ini tidak ada di KPK? Kan kemarin digertak, kami lagi mintain, ngaput, lapor dong put. Terus begitunya besoknya ngomongnya kami udah melakukan Januari, itu aja udah nggak transparan. Akuntabel apalagi gitu. Ya akuntabel. Oke, penyelidikan itu setutup-tutupnya. Nanti kalau udah penyidikan seterbuka-terbukanya. Nah, tapi kan akhirnya mereka menjawab. Karena dari awal ketika kasus ini mulai naik, ketika Ubed sudah datang ke sana pun, kan ada kasus yang lain lagi juga kan, yang sudah sangat transparan dan sudah disebut di pengadilan gitu loh. Yang udah disebut pengadilan aja nggak jelas-jelas. Nah, ada cerita rumah hakim dibakar. Gue dapat SMS tuh dari Medan juga tuh. Saya bilang ada CCTV-nya tuh, liatin, pelajarin. Enggak bang, nanti CCTV-nya kayak Rismon lagi. Jadi maksudnya gini, saya ulangi lagi, peristiwa pidananya, dugaan kita, premisnya sudah terjadi. Dan dia tidak bisa lepas dari situ. Ya, peristiwa pidana sudah terjadi. Itu dari sekuensi itu akan kelihatan mens rea dan actus reus orang. Dia bisa KPK nggak perlu pengakuan. KPK nggak perlu pengakuan. Kekuatan buktinya yang akan nanti menunjukkan bahwa dia bersalah di situ. Dan untuk membuktikan itu tidak sulit. Baru kemudian nanti kalau kita mau tanya paling kalau kita pasal 2, pasal 3, paling nanti kita tanya kickbacknya. Nah, ini siapa nih yang kickback yang tadi masuk lewat kontraktor tadi masuk kemana? Nanti itu PPATK harus punya catatan. Kalau nggak punya catatan salah besar karena dia bikin statement juga. Ada proyek strategis yang menurut dia jangan juga ada di sini. Jadi ini sebenarnya
potongan-potongan mosaik itu tinggal kita kumpulin, ibarat kita kayak mau gambar burung Garuda gitu. Ini bulunya tempel sini, ini moncongnya tempel sini, sampai utuh gambar Garuda itu bahwa peristiwa pidana, dan pasal 2 ada kurang lebih 10 orang yang bertanggung jawab. Siapa-siapa di situ kaitan pasal 55-nya, siapa berbuat apa. Karena pasal 5 itu akan nanti dilihat di situ, pasal 55 itu perbuatan itu setiap orang peranannya apa di 10 orang yang kita sebut itu. Sebagai apa dia di situ. Ya kan, nanti itu bisa kelihatan. Saya pikir itu dulu. Jadi mari kita kawal. Kalau memang kita perlu menjaga ini, kan ini tanggung jawab kita bersama. Jangan dibiarkan juga Prabowo sendirian. Kayaknya dia lagi linglung nih kalau menurut saya. Ya, kelihatannya lagi limbo ya, lagi goyang. Jadi jangan kita biarkan dia. Kita jaga pemerintahan ini selesai, tapi harus diselesaikan kasus ini, gitu. Apakah pernyataan terakhir ini artinya Prabowo itu dipaksa disandera untuk bertanggung jawab? Kesian banget ya. Oh ya, karena kalau kita bicara hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil, hukum yang pasti, itu Prabowo paham nggak di kepalanya dia? Hukum itu harus pasti, harus adil, harus bermanfaat. Kalau hukum nggak bermanfaat, ya untuk apa kementerian yang ada di situ? Iya kan? Itu aja saya pikir, Mas. Ya.